Laktasi. Pengertian laktasi. Laktasi atau menyusui mempunyai dua pengertian, yaitu produksi ASI atau prolaktin dan pengeluaran ASI oksitosin. Anatomi payudara. Korpus alveolus yaitu unit terkecil yang memproduksi susu. Bagian dari alveolus adalah sel asinar jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos, dan pembuluh darah. Kemudian ada lobulus yaitu kumpulan dari alveolus. Kemudian lobus yaitu beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15-20 lobus pada tiap payudara. ASI disalurkan dari alveolus ke dalam saluran kecil yang sering disebut ductulus, kemudian beberapa ductulus bergabung membentuk saluran yang lebih besar atau ductus lactiferus. Yang kedua, kalang mamae atau aerola mamae letaknya mengelilingi puting susu dan berwarna kegelapan yang disebabkan oleh penipisan dan penimbunan pigmen pada kulitnya. Perubahan warna ini tergantung dari corak kulit dan adanya kehamilan. B. Terdapat kelenjar keringat dan ductus lactiferus atau tempat penampungan ASI. Kelenjar lemak dari Montgomery yang membentuk tuberkel membesar selama kehamilan dan menghasilkan suatu bahan yang dapat melicinkan aerola selama menyusui. Ketiga, puting susung. Terdapat lubang-lubang kecil yang merupakan muara dari ductus lactiferus, ujung-ujung serat saraf, pembuluh darah, pembuluh getah bening, serat-serat otot polos yang tersusun secara sikuler sehingga bila ada kontraksi maka ductus lactiferus akan memadat dan menyebabkan puting susu reaksi, sedangkan serat-serat otot yang longitudinal akan menarik kembali puting susu tersebut. Selanjutnya, fisiologi pengeluaran ASI. Pembentukan kelenjar payudara. Pertama, masa kehamilan payudara terdiri dari 15-25 lobus. Masing-masing lobus terdiri dari 20-40 lobus. Selanjutnya, masing-masing lobulus terdiri dari 10-100 alveoli dan masing-masing dihubungkan dengan saluran air susu sehingga B. Pada 3 bulan kehamilan, prolaktin dari adenohipofisis atau hipofisis anterior mulai merangsang kelenjar air susu untuk menghasilkan air susu yang disebut kolostrum. Pada masa ini, pengeluaran kolostrum masih dihambat oleh estrogen progesteron, tetapi jumlah prolaktin meningkat, hanya aktivitas dalam pembuatan kolostrum yang ditekan. C. Trimester kedua kehamilan, laktogen plasenta mulai merangsang untuk pembuatan kolostrum. Keaktifan dari rangsangan hormon-hormon terhadap pengeluaran air susu telah didemonstrasikan kebenarannya bahwa ibu yang melahirkan bayi umur 4 bulan di mana bayinya meninggal tetap keluar kolostrum. 2. Pembentukan ASI. Progesteron berfungsi mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Progesteron estrogen menurun sesaat setelah melahirkan menstimulasi produksi ASI secara besar-besaran. B. Estrogen berfungsi menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Estrogen menurun saat melahirkan dan tetap rendah untuk beberapa selama tetap menyusui. Sebaiknya ibu menyusui menghindari KB hormonal berbasis hormon estrogen karena dapat mengurangi jumlah produksi ASI. Kemudian hormon FSH dan LH. Fisiologi pengeluaran ASI selanjutnya yaitu prolaktin berperan dalam membesarnya alveoli dalam kehamilan. Oksitosin berfungsi mengencangkan otot halus dalam rahim pada saat melahirkan. Kemudian human placental lactogen sejak bulan kedua kehamilan, plasenta mengeluarkan banyak HPL yang berperan dalam pertumbuhan payudara puting dan aerola sebelum melahirkan. Selanjutnya, pemeliharaan pengeluaran ASI. Hubungan antara hipotalamus dan hipofis akan mengatur kadar prolaktin dan oksitosin dalam darah.
Hormon diperlukan untuk pengeluaran permulaan dan memilih menyediakan air susu selama menyusui. Bila susu tidak dikeluarkan, akan mengakibatkan berkurangnya sirkulasi darah kapiler yang menyebabkan terhambatnya proses menyusui. Berkurangnya rangsangan menyusui oleh bayi, misalnya kekuatan yang kurang, frekuensi isapan yang kurang, dan singkatnya waktu menyusui, ini berarti pelepasan prolaktin yang cukup untuk mempertahankan pengeluaran air susu mulai sejak minggu pertama kelahiran.